selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Telita, inilah kabar Sumatera. Sepasang suami istri mengedarkan sabu di perairan Sungai Musi. Dari para pelaku, polisi menyita 23 paket sabu siap edar. Kodang jenggot dulu. Buka paket yang itu, paket kecil. Suami istri pengedar narkoba Iwan dan Wati ditangkap petugas Polairut Polrestabes Palembang di perairan Sungai Musi, tepatnya di lorong tepian Musi, Karanganyar Gandus. Di atas kapal, petugas menggeledah keduanya dan menemukan 23 paket sabu. Mereka mengedarkan sabu dengan sasaran pengemudi jukung. Harga per paketnya Rp50 hingga Rp200.000. Telah terjadi transaksi narkoba di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di lorong tepian, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Kami mengamankan 2 orang tersangka, yaitu pertama MR, 53 tahun, dengan barang bukti 7 paket sabu-sabu sedang dengan timbangan digital. Kemudian kedua, ibunya atau istrinya berinisial F, 45 tahun, dengan barang bukti 23 paket kecil sabu-sabu. Polisi kini masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Gudang BBM ilegal digerebek Polda Sumatera Selatan di Ogan Ilir. Barang buktinya ribuan liter solar. Gudang tempat penimbunan solar ilegal ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan, Polda Sumatera Selatan mengamankan lebih dari 9.000 liter solar. Sayangnya, pekerja dan pemilik gudang kabur. BBM dibeli dari sejumlah SPBU kemudian ditampung dalam gudang untuk dioplos. Kan ada gudang ya berdindingkan seng, lumayan besar juga. Jadi di dalam gudang kami temukan ada 5 buah drum, ini kapasitas 200 liter penuh ini. Jadi muatannya sekitar 1.000 liter kalau kita total. Nah, itu ada lagi 9 buah baby tank, kapasitas 1.000 liter, ini penuh juga. Ya, kita total sekitar ada 9.000 liter. Polisi masih mendalami kasus ini untuk menangkap pihak yang bertanggung jawab. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ribuan perangkat desa Kabupaten Kerinci, Jambi menggelar aksi demo. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 yang menetapkan gaji perangkat desa setara dengan gaji ASN golongan 2A. Aturan baru bahwa di desa cuma ada kepala desa, perangkat desa kita aja. Ribuan perangkat desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Jambi pada Kamis pagi. Masa perangkat desa ini menuntut pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 yang menetapkan gaji perangkat desa setara dengan gaji aparatur sipil negara golongan 2A. Diketahui gaji perangkat desa di Kabupaten Kerinci selama 4 tahun hanya dibayar setengah dari yang seharusnya diterima. Ketua PPDI Kerinci Aswardi menambahkan, selain itu masa juga menuntut penerbitan nomor aparatur desa atau NIAD sebagai bentuk penguatan perangkat desa. Bahkan peraturan dari 2019 dan seharusnya sudah diterapkan per Januari 2020, namun sudah berlangsung 4 tahun. Ini belum. Malah sekarang kondisinya berturun, gaji sekretaris yang sempat naik 2 juta sekarang sudah menjadi 1,6. Kemudian kita juga menuntut tentang penerbitan NIAD nomor ini aparatur desa. Ini sudah diatur dalam Perbuk peraturan bupati dan peraturan bupatinya itu 2017.
Para perangkat desa ini mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi yang akan berpengaruh pada jalannya operasional desa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One.
kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Hasbi diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di ranah Mahkamah Agung. Selain Hasbi Hasan, penyidik juga memanggil mantan Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Terlihat santai, ditemani pengacara dan ajudannya, Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan masuk ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta hari Rabu kemarin. Ia tak banyak bicara dan bergegas masuk ke gedung KPK. Selain memanggil Hasbi Hasan, KPK juga memanggil ulang mantan Komisaris Independen Wijaya Karya Beton Dadan Tri Yudianto yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang sama. Munduran dikit, Pak. Oke, Pak. Sini, Pak. Cukup deh. Siap bukan nggak Pak hari ini, Pak? Kita nggak tahu nanti. Pak, kan ditetapkan jadi tersangka ngajuin pra peradilan, Pak. Bapak. Pemeriksaan yang dilakukan KPK merupakan penjadwalan ulang setelah pada 17 Mei lalu Hasbi tak dapat hadir dalam pemeriksaan sebelumnya. Hasbi Hasan terseret dalam pengembangan kasus yang menjerat dua hakim agung, Ghazal Basaleh dan Sudrajat Dimyati. Nama Hasbi diketahui tercantum dalam dakwaan Theodorus Joseph Parera, Eko Suparno yang merupakan kuasa hukum kreditur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma terkait pengurusan pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf melakukan pertemuan di Gedung PBNU Jakarta Pusat. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Pertemuan berlangsung santai yang menggambarkan antara PBNU dan PP Muhammadiyah rukun dan damai. Ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini, termasuk agenda pemilu 2024. Baik PP Muhammadiyah maupun PBNU sepakat untuk mengedepankan kepentingan umat yang lebih besar. Pertemuan bersifat tertutup dan kedua ormas menyampaikan joint statement atau pernyataan bersama mengenai kepentingan umat. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik. Dalam politik ini perlu ada pimpinan moral segala sesuatunya tidak hanya didrag oleh kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan. Karena banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang hikmah
yang sangat kecil bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjudul dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Selain Haidar Nasir, turut hadir dalam rombongan Ketua Umum PP Muhammadiyah, jajaran pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah, diantaranya Sekretaris Umum Profesor Abdul Mukti, Bendahara Umum Profesor Hilman Latif, beserta pengurus pusat Muhammadiyah lainnya. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dudi Hardiansyah, TV One mengabarkan. 3 partai politik besar masih memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta. PDIP, Gerindra, dan Golkar masih menjadi 3 partai dengan elektabilitas di atas 10%. Kita lihat bersama bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar menduduki posisi 3 teratas dalam survei elektabilitas partai politik versi Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Dari hasil survei memperlihatkan PDI Perjuangan meraih 18,6% suara, sementara Gerindra di tempat kedua dengan 16,8% suara. Selanjutnya di tempat ketiga berada Partai Golkar dengan dukungan 10,5%. Jadi dalam hal ini bisa rekan-rekan media lihat bahwasanya berikut adalah elektabilitas partai jika pemilu dilaksanakan saat ini. Jadi berdasarkan survei LSJ, jika kemudian pemilu diselenggarakan saat ini, PDI Perjuangan mendominasi dengan elektabilitas sebesar 18,6%, yang mana kemudian menjadikannya partai terkuat di antara 17 partai peserta pemilu lainnya. Selanjutnya di posisi kedua terdapat Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 16,8%. Sementara itu, Partai Golkar menempati posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 10,5%. Survei ini dilakukan tanggal 9 sampai dengan 17 Mei 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, harga daging ayam di pasar tradisional melejit mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam dikeluhkan para pedagang karena jumlah pembeli menurun. Sudah lebih dari sepekan ini, harga daging ayam di Pasar Banjar, Jawa Barat melambung tinggi. Kini untuk 1 kilogram daging ayam dijual Rp38.000 dari sebelumnya Rp33.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi akibat harga pakan naik. Pedagang mengaku akibat kenaikan komoditas daging ayam, omset mereka menurun akibat konsumen yang berkurang. Harga daging ayam di Pasar Kanoman, Cirebon, Jawa Barat melejit hingga mencapai Rp45.000 per kilogram. Para pedagang menjual daging ayam potong sampai Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram untuk jenis ayam pejantan. Sedangkan harga ayam potong biasa dijual dengan harga Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam dikeluhkan para pedagang. Pasalnya dampaknya membuat penjualan menurun karena permintaan konsumen yang membeli berkurang. Naiknya harga daging ayam potong berdampak pada usaha warung makan ayam goreng di Sleman, Yogyakarta. Pedagang ayam goreng kremes terpaksa mengganti ukuran ayam yang lebih kecil dari biasanya agar pelanggan tidak kabur.
Meskipun ukuran ayamnya lebih kecil, tapi pelanggan memakluminya karena harga ayam potong sedang tinggi. Baik pedagang maupun pembeli sama-sama berharap harga ayam kembali stabil. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di
di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Polisi menangkap pelaku pelecehan seksual anak saat tengah meminta sumbangan di jalan dengan berpakaian pocong. Setelah sekitar 1 tahun berjalan, berkas perkara kasus tersebut akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 dan segera disidangkan. Tersangka kasus pelecehan seksual anak Rian Antoni diringkus polisi saat sedang meminta sumbangan di jalanan dengan memakai kostum pocong. Polisi menangkap tersangka yang berstatus tahanan kota karena mangkir dari kewajiban melapor. Petugas menyatakan berkas kasus tersangka sudah lengkap atau P21 dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk disidangkan. Sumpah pocong itu sudah ditangkap, Pak? Sudah ditangkap. Itu terkait kasus apa dia, Pak, ditangkap, Pak? Kasus pencabulan. Itu statusnya memang sudah tersangka, Pak, ya? Statusnya sudah tersangka, selama ini kita wajib laporkan, kemudian kita untuk tahap 2 kan, yang bersangkutan menunda wajib lapornya sehingga kami upaya paksa melakukan penangkapan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan memberikan iming-iming imbalan uang. Namun tersangka membantah tuduhan pelecehan dan melakukan sumpah pocong di hadapan warga. Atas perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsur Rizal, TV One mengabarkan. Guna menegakkan hukum syariat di Aceh, puluhan petugas gabungan dari Polisi Syariat Islam Satpol PP dibantu TNI Polri menggelar razia pakaian ketat di sejumlah ruas jalan protokol di Melabo, Aceh Barat. Dan dalam razia tersebut sebanyak 60 warga terjaring dalam razia. Belasan wanita yang menggunakan pakaian ketat dan laki-laki yang menggunakan celana pendek hanya bisa pasrah terjaring razia pakaian penegakan kanun syariat Islam yang dilakukan petugas gabungan di Jalan Sisingamangaraja, Melabuh, Aceh Barat. Alasan mereka tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam karena buru-buru. Mereka yang terjaring langsung didata dan wajib membuat surat pernyataan dengan ancaman jika mengulangi kembali maka akan dikenakan sanksi tegas. Yang memakai pakaian ketat dan juga bagi bapak-bapak yang memakai celana pendek juga kita razia untuk lakukan penertiban. Kita berikan pemahaman bahwa tata cara berbusana yang sesuai dengan syar'i dalam agama Islam. Razia penegakan kanun syariat Islam tentang pakaian ini kembali diperketat petugas karena selama ini warga mulai banyak yang tidak mematuhi peraturan daerah tentang berpakaian di wilayah Aceh. Peraturan berpakaian Islami di Aceh memang telah diatur dalam Kanun Aceh nomor 11 tahun 2002, pasal 13 ayat 1 dan 2 bagi warga yang berada di Aceh wajib menggunakan pakaian yang Islami dan sopan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Haidir Asari, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.